Hidup terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus berusaha bersusah payah demi mencapai hasil akhir yang sempurna. Jika kita sekarang sedang berada di titik terendah, berjuanglah, karena semua hasil akhir akan berada di dalam dirimu sendiri. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama saya Ben, tentunya yang akan menemani kalian di tengah kesepian yang kalian rasakan saat ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan bagaimana perjuangan seseorang hidup di dunia paralel, dan film itu berjudul The Ship. Resulting in the collapse of Bear Stearns and the firing of all its employees. And the once stable housing market has taken an unbelievable turn for the... Karena perusahaan tempat dirinya bekerja sedang mengalami masalah besar, seorang pria bernama Kevin ini dipecat dari pekerjaannya. Ketika Kevin sedang merenung di sebuah bar, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Molly. Ternyata maksud Molly mendekati Kevin tak lain hanya karena perintah dari teman-temannya. Akan tetapi, secara gak diduga, mereka berdua yang saling menyukai satu sama lain menjalani sebuah hubungan. When I was a kid, I guess Church? Beberapa tahun kemudian, Kevin pun memutuskan untuk menikahi Molly karena Kevin yang sangat mencintai wanita itu. Hari-hari pun mereka berdua lalui dengan penuh kebahagiaan hingga dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi sangat disayangkan, anak sematawayang mereka harus tewas di umur 3 tahun. Sejak saat itulah hubungan Molly dan juga Kevin mulai renggang karena Molly menjadi pecandu alkohol, sementara Kevin menjadi ceroboh dalam pekerjaannya, hingga membuat Kevin dipecat dari pekerjaannya. Sepulangnya bekerja, Kevin yang sedang berkomunikasi dengan Molly tiba-tiba mengalami sebuah insiden kecelakaan. Ketika tersadar, sudah ada seorang pria berambut putih yang menolongnya, dan pria itu pun memperkenalkan dirinya kalau ia adalah The Benefactor atau sang dermawan. Pada kesempatan itu, sang dermawan yang kasihan dengan Kevin pun menawarkan bantuan. Hey. Ketika mereka berdua memasuki restoran, para tamu restoran di sana tampak ketakutan melihat sang dermawan makan di tempat itu. Sang dermawan yang mengetahui kalau Kevin mempunyai masalah dengan Molly tiba-tiba mengatakan kalau yang kini menjalani hidup dengan Kevin adalah Molly yang lain. Karena Molly yang sebenarnya yang menggunakan sebuah kalung bersimbol lingkaran sebenarnya telah ditukar oleh sang dermawan. Kevin yang tidak percaya dengan perkataan sang dermawan pun kemudian meminta sang dermawan untuk membuktikan perkataannya. But their accounts differ wildly. Why? It's because we see... Atas hal itulah, sang dermawan pun langsung menarik seorang pelayan cantik di sana yang bernama Tina. Tanpa diduga, dengan menggunakan sebuah jam tangan khusus, sang dermawan bisa memindahkan Tina ke dunia lain. Melihat hal itu, sontak membuat Kevin menganggap sang dermawan merupakan jelmaan dari iblis. Tidak peduli dengan perkataan Kevin, sang dermawan pun menawarkan pekerjaan untuk Kevin dan berjanji akan membuat Kevin hidup layaknya seorang raja. Ternyata sang dermawan yang sudah mempunyai beberapa shifter atau orang yang melakukan pekerjaannya menyuruh Kevin untuk menjadi shifter di salah satu dunia paralel yang kosong. I can give you a Molly who is exactly what you want. Who will do it. Meski tawaran tersebut bisa mengubah hidup Kevin yang kini sudah hancur berantakan, Kevin yang masih menganggap sang dermawan adalah iblis kemudian berdoa, membuat sang dermawan marah besar hingga di luar. Kevin melihat beberapa petugas kepolisian sang dermawan
yang disebut dengan Lancer. Oleh karena itu, Kevin pun seketika kabur dari tempat itu. Only dreams of a life they never lived. Back to my Molly. Tak terasa, bertahun-tahun kemudian sejak saat itu Kevin terjebak di bumi yang dipenuhi oleh kebencian, keserakahan, dan peperangan tanpa kehadiran sang dermawan yang kini menghilang entah kemana. The people here have nowhere to turn. Soldiers, anyone deemed problematic. Melihat hal itu, para Shifter pun kemudian bermunculan dengan menggunakan sebuah alat yang menyerupai jam yang disebut Deviator. Para Shifter dapat memindahkan bahkan melenyapkan orang-orang yang dianggap bermasalah. Ternyata sejak doa haram yang diucapkan Kevin di dalam restoran, Kevin dicap sebagai pembangkang karena ternyata orang-orang yang hidup di dunia itu sangat ketakutan dengan sang dermawan yang tanpa manusiawi bisa memindahkan orang sesuka hatinya ke dunia yang lebih buruk. Only whispered here. Tanpa diketahui oleh sang dermawan, selama 5 tahun itulah Kevin menyamar menjadi orang lain untuk mencari Shifter. Hal itu Kevin lakukan untuk merebut Deviator agar Kevin bisa kembali ke dunia asalnya. Meskipun Kevin hidup tidak bergelimang harta atau dengan kata lain orang miskin, ia tak lupa untuk memberi sedikit rejeki bagi orang-orang di sekitarnya. Perlu diketahui, Kevin mempunyai seorang sahabat bernama Gabriel, satu-satunya orang yang tahu dengan jati dirinya. Kevin yang tidak mau Gabriel terjerumus ke dalam dunia hitam dan tak mengenal Tuhan, seringkali menulis beberapa ayat kitab suci yang ia pegang untuk Gabriel. Hal itu Kevin lakukan karena ia sangat menyayangi sahabatnya itu. Dalam kesehariannya itulah Kevin terkadang mengingat masa-masa indahnya dengan Molly, perempuan yang sangat ia cintai. Hingga di suatu hari, pemimpin tempat Kevin bekerja yang melihat Kevin sedang sakit menyuruhnya berhenti. Melihat hal tersebut, Gabriel yang kasihan dengan Kevin menyarankannya untuk pergi ke teater hanya demi menemukan Molly. Amelia! Why not? I don't like what I see. Diketahui teater Pika Piuing merupakan sebuah teater canggih yang dapat menampilkan kehidupan seseorang dari berbagai dunia paralel. Mengetahui hal tersebut, meskipun Kevin bakal sakit hati karena mengingat kenangan indahnya bersama Molly, Kevin yang ingin menemukan Molly yang asli dari berbagai semesta lain pun kemudian pergi ke teater Pika Piuing. Hey Russo. Singkat cerita, setibanya di sana Kevin disambut baik oleh si pemilik teater yang bernama Russo. Pada kesempatan itulah Kevin meminta Russo untuk memutarkan kehidupan Molly dari berbagai semesta. Dengan sebuah remote khusus, Kevin pun bisa melihat-lihat kehidupan atau aktivitas Molly dari semesta lain. Tayangan demi tayangan kehidupan Molly dari kehidupan lain pun mulai Kevin telusuri. Hingga di suatu momen, Kevin melihat Molly yang mengenakan liontin pemberiannya. Seketika itulah Kevin langsung teringat dengan perkataan sang dermawan yang menyebutkan kalau ia telah menukar Molly yang asli setelah Kevin memberikan liontin itu. Atas hal itulah Kevin menyimpulkan kalau Molly yang ia lihat merupakan Molly yang asli. Mengetahui hal tersebut demi membuktikan perkataannya,
Russo menyuruh Kevin untuk menyudahi penelusurannya dan kembali dalam beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, terdapat sebuah kerusuhan yang menyebabkan banyaknya Lancer turun ke jalanan hanya untuk mencegat para pendemo. Tanpa diduga, ketika beberapa pendemo nekat menerobos para Lancer, pendemo-pendemo itu hilang dipindahkan oleh para shifter yang ternyata menyamar di antara mereka. Ketika Kevin yang terlalu dekat dengan pendemo dan akan ditembak oleh salah satu Lancer di sana, Gabriel segera menyelamatkan Kevin dan memperingati Kevin untuk berhati-hati karena para shifter bisa saja menangkap dan memindahkannya ke semesta lain. Semenjak peristiwa-peristiwa yang selama ini Kevin lalui, ia menganggap kalau anaknya sebenarnya tidak meninggal, melainkan ditukar oleh para shifter. Hal itu karena Kevin melihat seorang anak kecil yang tadinya berjalan sendirian, tiba-tiba muncul di samping ibunya. Ketika Kevin sedang kelaparan dan mencari-cari makanan di tong sampah, ia dihampiri oleh seorang pria bernama Rashid. Secara gak disangka, Rashid yang pernah mendengar Gabriel keceplosan menyebut nama Kevin yang asli, mengetahui jati diri Kevin yang sebenarnya. Ternyata Rashid juga mengetahui kalau Kevin selalu mengirimkan kutipan ayat-ayat kitab suci pada Gabriel. Oleh karena itu, Rashid dan keluarganya yang seorang religius sama seperti Kevin menolak apa yang dilakukan sang dermawan. Pada kesempatan itulah Kevin menceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang dikenal sebagai nabi yang sangat kaya dan dihormati banyak orang. Praised God, because God protected him. Hingga di suatu hari Tuhan memberikannya cobaan dengan mengambil semua harta kekayaannya dan juga keluarganya. Tapi berkat kesabaran dan ketabahannya itulah Tuhan mengembalikan semua harta kekayaannya yang melimpah. Dengan kisah itulah Kevin menyimpulkan di balik semua ujian pasti akan ada kemudahan. Tonight we bring you the good news that at long last. Tak lama kemudian, mereka mendapat sebuah berita dari siaran televisi yang menayangkan kalau sang dermawan telah kembali. Tujuan dermawan kembali hanya untuk merekrut seorang shifter dan menyiarkannya di televisi. Beberapa waktu kemudian, Kevin pun kembali ke teater untuk melihat kembali keberadaan Molly yang asli. Setelah menemukannya, Kevin meminta Russo untuk mencari titik koordinat di mana Molly yang asli tinggal. Mendengar hal itu, Russo pun mengatakan kalau Kevin tidak akan menemukan Molly karena ia tidak mempunyai deviator. Dari acara TV sebelumnya, Kevin yang mengetahui kalau sang dermawan telah kembali pun menjawab kalau ia akan berusaha merebut alat deviator dari tangan sang dermawan. Be ready, because when I come back, I'm probably gonna be in a hurry. You can't get to him. What are you gonna do? Keesokan harinya, Kevin mendatangi lokasi di mana sang dermawan melakukan rekrutmennya. Tampak jelas setting lokasi karakter yang sama persis seperti yang Kevin lakukan beberapa tahun yang lalu. Ketika para Lancer lengah, Kevin mencoba untuk masuk ke dalam restoran. Tapi ternyata yang dimasukinya adalah kamar kosong, seolah Kevin berada di dalam dua dimensi yang berbeda. Tak lama kemudian, sang dermawan muncul di hadapan Kevin dan memunculkan Gabriel yang ternyata tidak mengenal Kevin.
Melihat hal itu, Kevin pun seketika kaget karena apa yang dilakukannya selama bertahun-tahun ini mengirimkan kutipan ayat-ayat suci sia-sia. Karena ternyata orang yang hidup di dunia tersebut hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak ada Maha Penolong yang tak lain adalah Tuhan di dunia tersebut. Oh, he says that he helps you and that he loves you. Sang dermawan pun mengatakan sebenarnya beberapa tahun lalu ketika Kevin berdoa di dalam restoran, Kevin sebenarnya telah lulus ujiannya. Akan tetapi sang dermawan tetap menganggap kalau Kevin bukanlah orang yang benar. Maka dari itu sang dermawan pun kembali menawarkan Kevin untuk mau menjadi shifternya. You'll be free. Di tengah percakapan mereka, Kevin yang mendengar suara keributan di luar pun kemudian mengeceknya. Tampak jelas Rasi dan keluarganya ditembaki oleh para Lancer dengan membabi buta. Tak mau Gabriel menjadi korban, Kevin pun kembali ke kamarnya untuk memperingatkan Gabriel. Tapi sayangnya para Lancer keburu menembak Gabriel, membuatnya tewas secara mengenaskan. Tanpa diduga, karena peristiwa itulah Kevin baru mengetahui kalau ternyata Gabriel merupakan seorang shifter. Melihat ada sebuah kesempatan, Kevin langsung mengambil alat deviator dari tangan Gabriel untuk memindahkan dirinya ke semesta lain. Hingga Kevin pun bertemu dengan Tina yang sebenarnya. Tampak jelas keadaan di tempat itu seperti rumah sakit jiwa. Tak lama kemudian muncullah Gabriel dari dunia lain yang berdatangan mengejar dan menembaki Kevin. Singkat cerita, Kevin yang ketakutan memasuki teater meminta bantuan Russo untuk mencari titik koordinat pasti di mana Molly yang asli berada. Setelah menemukannya, tanpa membuang-buang waktu, Kevin langsung berpindah ke tempat itu. Melihat Kevin ada di hadapannya, Molly pun seketika menanyakan kemana saja Kevin selama ini, karena yang ia tahu Kevin menghilang semenjak anak mereka meninggal. Meskipun Molly masih menggunakan liontin pemberiannya, itu semua tidak ada artinya lagi, karena Molly kini sudah menemukan dan bersama lelaki lain. And that one day we will be together again. Di tengah percakapan mereka, sang dermawan tiba-tiba datang dan membawa Kevin ke dunia sebelumnya. Secara mengejutkan, ternyata selama ini apa yang telah Kevin lalui sudah dirancang sedemikian rupa oleh sang dermawan. Karena sebenarnya apa yang Kevin lawan bukanlah sang dermawan, melainkan dirinya sendiri. Kemudian sang dermawan pun memunculkan Tina yang selama ini hidup dalam kesedihan karena kehilangan keluarganya. Oleh karena itu, sang dermawan memberi pilihan pada Kevin mau mengembalikan Molly atau Tina. Meskipun Kevin selama ini hidup dalam kemiskinan, penderitaan, dan kesengsaraan, Kevin tetap yakin terhadap sang pencipta yang bisa menyelamatkannya. Mendengar ucapan tersebut, sang dermawan pun seketika marah karena usahanya menyesatkan Kevin tidak berhasil. Hingga kemudian Kevin tersadar di semesta lain yang ternyata merupakan kafe di mana Kevin sebelumnya bertemu dengan Molly. Akan tetapi dunia kali ini berbeda dari sebelumnya karena Molly yang saat ini baru saja bercerai dengan suaminya dan mempunyai seorang anak perempuan. Mengetahui hal tersebut, Kevin pun kemudian mencoba untuk menghibur Molly dan tanpa diduga hubungan mereka berlanjut hingga ke jenjang pernikahan.
Dan begitulah kisah Kevin yang kita kenal dalam film The Ship. Sangat yakin dengan adanya pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Jadi bagaimana tanggapan kalian dalam film satu ini? Saya Ben pamit undur diri. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan channel ini, dan dislike saja jika kalian tidak suka dengan channel ini. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semangat berjuang menjalani hari esok. Bye-bye.